kemarin sempat rame pas mulai rame-ramenya COVID Pak, soal pernikahan kemarin itu. Karena itu kan direncanakan udah jauh-jauh hari ya Pak ya. Nah sekarang kelanjutannya gimana? Itu masih lanjut atau? Oke, Sobat This Way, kali ini kita berada di tempat yang luar biasa karena di luar kebiasaan kita biasanya ada di lokasi yang lebih sepi, tapi kali ini mungkin lokasinya lebih ramai. Ini ada di mana nih? Citra Niaga ya, Komplek Citra Niaga. Sobat This Way, selain juga saya berada di lokasi yang luar biasa, juga saya ditemani teman ngobrol kali ini juga orang yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang menurut saya sangat menarik sekali karena kalau teman-teman bilang dia mengikuti program akselerasi. Program akselerasi itu percepatan dari misalnya ini menjadi seorang yang luar biasa dan sekarang dia ikut kontestasi, mau mengikuti kontestasi di Pilkada Samarinda. Siapa lagi kalau bukan Pak Barkati. Apa kabar Pak Barkati? Kabar baik. Ini salam Disway apa salam ini? Salam kompak aja ya? Oh iya, Disway. Salam Disway begini. Ini ada artinya Pak? Apa nih? Way ini adalah artinya way. Jadi Disway ini, way itu bahasa Inggrisnya jalan. Iya. Jadi way adalah inilah jalan kita. Oh, iya. Jadi kita ingin memunculkan media sesuatu yang baru, yang itu terkoneksi antara cetak, kita punya cetak juga, antara online dan juga audio seperti sekarang ini. Walaupun kita masih belajar lah, tapi mudah-mudahan bisa lancar dan bisa disupport terus Pak. Ya, ya. Pak Barkati, Ya. ini nih Pak Barkati, ternyata yang tadi saya sampaikan, ini banyak pertanyaan teman-teman Disway juga diskusi teman-teman. Pak Barkati itu mengikuti program akselerasi. Tiba-tiba kok wakil wali kota nih. Dan awalnya mungkin banyak kompetisi, banyak orang yang mau masuk situ. Tapi Pak Barkati bisa membuktikan diri dan sebagian kalangan mampu di situ. Bagaimana ceritanya Pak? Kok bisa tiba-tiba cepat gitu masuk wali kota itu? Ya, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Disway semua. Ya. Memang saya nggak pernah berhayal. Saya tidak pernah berhayal menjadi seorang wali kota, wakil wali kota. Tapi inilah mungkin satu jalan untuk yang diberikan ke saya, amanah yang diberikan kepada saya untuk berbuat untuk Samarinda. Untuk sepenuhnya bisa berbakti secara penuh dan harus terjun langsung untuk membangun Samarinda. Itu ya, jadi belum nggak ada Nggak pernah beraya. Siapa yang mendorong Bapak awalnya? Yang mengajak, mendorong gitu. Jujur ya, awalnya dari Omongan biasa gitu? omongan biasa, iseng. Kalau begini aku mau jadi juga nih. Dari iseng itu diseriusin sama teman-teman, dan karena ada sesuatu peluang, saya pastikan saya. Ada yang nawarin nggak Bapak? Oh, ini boleh nawarin soalnya. Nggak ada. Soalnya ayo Pak Barki aja gitu. Nggak ada. Nggak benar nggak ada. Dan saya berpikir mau jadi wakil wali kota kemarin, saya berpikirnya setiap, apalagi kalau dalam pilkada, pasti hitung-hitungan materinya banyak. Gitu. Sementara saya kemana mencarinya? Ya kan begitu. Nah, tapi karena ada kesempatan, saya yakin bisa, dan saya ambil pilihan. Saya juga pegawai negeri, pilihan yang berat tapi ya, antara berhenti jadi mengundurkan diri dari pegawai negeri dengan memilih jadi wakil wali kota, kemudian ikut juga kontestan juga belum tentu bisa berhasil atau tidak, kan begitu. Tapi dengan keyakinan yang benar-benar yakin saya bisa gitu. Saya ambil pilihan. Oh gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Pak Barkati sebelum wakil wali kota aktif terakhir di mana? Jadi kasih
di dinas perizinan Kepala seksi dinas perizinan. Iya. Habis itu jadi wakil wali kota langsung. langsung ya. Itu program akselerasi yang luar biasa ya. Kira-kira Pak Barkati, tadi apa sih modal? Modal itu bukan hanya uang. Modal Pak Barkati kok bisa sampai ke situ itu apa? Ya kalau mungkin karena jiwa saya, jiwa saya selama ini memang selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian saya juga lahir di Samarinda. Namanya lahir di Samarinda, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2 juga nggak pernah kemana-mana di Samarinda. Nah ini menambah banyak teman. Oke, jadi Pak Barkati punya modal adalah teman yang banyak ya. Karena gini, ini Pak Barkati ini saya bocorkan ya. Kalau ada berita Pak Barkati di display itu yang melihat, yang membaca itu terlalu banyak. Makanya saya kaget, ini kenapa setiap Pak Barkati ada berita kan kita ada listnya itu, selalu banyak. Nah kira-kira kok bisa segitunya ya Pak Barkati? Apa sih yang sering Bapak kritik? Ya kalau itu kan karena masyarakat yang mana. Mungkin saya karena memang sudah banyaknya impian masyarakat untuk mendorong putra Samarinda untuk bisa menjadi pemimpin di daerah. Di daerah ya. Dan memang Pak Barkati warga dari bawah ya maksudnya. Oke, begini Pak Barkati. Kemarin sempat rame pas mulai rame-ramenya Covid itu. Nah, dan lihat Pak Barkati juga soal pernikahan kemarin itu. Tapi saya lihat di video dan di ini memang karena itu kan direncanakan udah jauh-jauh hari ya Pak ya. Nah sekarang kelanjutannya gimana? Itu masih lanjut atau? Lihat situasinya. Oh tapi sekarang belum jadi akad ya? Belum ada kepikiran lagi untuk bikin merencanakan itu karena kita masih situasi COVID, belum sampai ke normal. Nah, kalau saya mau mulai berencana lagi, kita kan nggak tahu COVID itu sampai kapan. Nggak tahu, nggak pernah bisa prediksi. COVID juga datang kita nggak bisa prediksi. Nah ini kapan hilangnya kita juga tak tahu. Tapi kita optimis bahwa COVID itu pasti hilang. Pasti hilang. Itu contoh di Samarinda. Di Samarinda ini, alhamdulillah kota yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang dirahmati Allah? Kita berbeda dengan kota lain. Kota kita di Samarinda yang PDP-nya saja alhamdulillah lebih kecil tidak ada dan tidak ada transmisi lokal. Semua datang dari luar. Nah, kemudian saya juga ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada masyarakat Samarinda yang sangat mendukung setiap kebijakan pemerintah. Ini kan terbukti. Kalau seandainya masyarakat kita tidak mendukung, tidak taat aturan, mungkin masyarakat kita semakin banyak yang kena COVID ini. Alhamdulillah, ini bukti bahwa masyarakat kita taat aturan. Dan menurut Pak sejauh ini memang Samarinda dibanding kota lain cukup. Kalau versinya Dinas Kesehatan Provinsi, Samarinda sudah bisa lebih dulu untuk dibuka gitu ya. Oke. Ada anggapan begini Pak. Ini mohon maaf ya, mungkin sebagian orang Pak Muliti mungkin saya nggak tahu ya, tapi setahu saya bahwa mungkin menggeluti politik kan baru-baru saja gitu ya. Sementara yang lain sudah banyak berkecimpung di sana dan berpengalaman. Nah, apa sih yang dipersiapkan Pak Barkati nanti melawan para yang kontestan lain? Ya, seperti yang disampaikan tadi memang benar. Ya. Kita juga setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Dan saya akui banyak kekurangan saya. Tapi alhamdulillah saya juga yakin bisa menutupi kekurangan saya. Luar biasa. Kenapa? Dengan banyaknya sahabat saya, baik itu yang politisi, ya, pengusaha, dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain,
Nah, inilah yang akan yakin saya, beliau-beliau ini yang akan membantu saya untuk menutup kekurangan saya. Oh, jadi tetap bahwa banyak teman yang bikin ini ya, artinya teman walaupun nggak berbeda politik, tetapi juga apa namanya teman-teman di politik banyak. Ya. Oke, Pak Barkati. Sekarang bicara soal rencana nih, program. Kalau tadi kan sudah bicara yang latar belakang ya. Apa sih yang selama hampir setahun ya Pak ya di Wakil Wali Kota Samarinda, apa yang Pak Barkati telurkan dalam kepemimpinan di Samarinda bersama Pak Sarijan? Terima kasih ya. Kita wali kota dan wakil wali kota itu kan satu Kesatuan. pasangan, satu paket. Dan saya datang hampir di ujung waktu mengganti wakil wali kota almarhum Nusirwan Ismail. Ya. Nah, saya sebagai pendatang otomatis saya harus bisa mengikuti, membantu Pak Wali Kota dalam program-program yang sudah direncanakan beliau. Nah, kalau saya bikin rencana baru, artinya tidak seiring dong. Kita sebagai pendatang dan diamanahkan dan dipercayakan beliau juga kepada saya. Alhamdulillah saya selalu berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan saya juga selalu minta arahan, bimbingan beliau karena beliau 20 tahun di pemerintah kota kan, sangat berpengalaman kan. Pernah wakil juga ya beliau ya? Iya. Jadi alhamdulillah bimbingan arahan beliau yang sangat berarti buat saya. Nah, saya tidak ingin ada sesuatu antara saya wakil wali kota dan wali kota itu ada sesuatu yang kurang Ada matching. pemisah gitu atau Iya, pemisah. Nah, saya ingin selalu bersama-sama. Walaupun beliau nanti selesai di akhir jabatan, saya ingin tetap melanjutkan apa yang menjadi program beliau. Nah, gini menarik. Sejauh mana sih peran Pak Jaang untuk mendorong Pak Barkati ini menjadi sosok pemimpin berikutnya? Sejauh mana? Karena saya dengar memang Pak Jaang juga ikut membidani lah gitu. Sejauh mana itu? Pak? Ya, alhamdulillah. Selama ini seperti yang saya sampaikan, saya harus selalu belajar dengan beliau. Kemudian saya ingin maju itu melanjutkan program-program dan ditambah dengan ide-ide program-program kami nanti berdua dan pasangan wakil wali kota saya, sehingga jadi sinergis, tidak berjalan dengan sendirinya. Dan alhamdulillah beliau selama ini kapanpun saya minta arahan Langsung ya, selalu ada ya? konsultasi baik politik maupun tentang pembangunan di Samarinda, baik itu tidak ada kenal waktu, tengah malam, siang, kapanpun beliau selalu memberikan respon. Berarti cepat. Nah, Pak Jaang ini sebagai seorang guru juga ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? boleh dikatakan sebagai guru saya lah. Iya. Walaupun sebelum menjadi wakil wali kota kan kami juga aktif ya, Bareng ya? bareng. Saya juga ya selama ini sebagai PNS bawahan beliau ya selalu ke beliau. Ada apapun sesuatu yang menjadi satu hal yang ada di masyarakat yang kurang bagus, saya selalu cepat berkomunikasi. Artinya memang sangat berarti lah Pak Jaang bagi Pak Barkati. Gini Pak, di Samarinda itu kan mungkin di daerah di Kaltim ya, daerah lain di Kaltim, Samarinda ini populasinya paling banyak.
Terus karena populasinya paling banyak, persoalannya juga banyak. Misalnya ya satu adalah baru ada soal banjir. Banjir ini ya pokoknya susah diceritain. Soalnya sudah saking banyaknya cerita. Nah kira-kira Bapak nih bayangannya ke depan kayak gimana itu? Terkait misalnya dengan pengentasan banjir. Nah itu memang banjir adalah salah satu PR dan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Selesaikan. Ya. Dan hampir semua kepala daerah juga berusaha itu. Dan kita juga tahu persis sebelum masih saya kecil itu banjir itu memang sudah ada. Bapak kecil di daerah mana? Lahir di Samarinda, di Lambu Mangkurat. Lambu Mangkurat. Memang sudah banjir ya? Sudah banjir. Dulu anak sungai banyak. Ya. Dulu 4 sampai 5 meter anak sungai lebar. Nah sekarang itu karena ada perkembangan pelebaran jalan dan yang lain-lain, itu parit bisa menjadi 1 meter. Jadi dari anak sungai jadi parit. Iya, 2 meter. Iya. Kalau anak sungai itu 5 meter awalnya menjadi 2 meter, berarti 3 meter ini kemana dong? Itu yang akhirnya meluap. Nah inilah, nanti kita akan kembali ke alam. Oke. Kembali ke alam, naturalisasi. Ini konsepnya naturalisasi ya? Naturalisasi. Wah luar biasa. Ini seperti Pak Anies di Jakarta naturalisasi Pak. Naturalisasi. Kembali ke alam. Kembali ke alam ya? Bukan normalisasi? Normalisasi, naturalisasi. Oke. Kita sesuaikan situasinya, tempatnya. Kalau Karangmumus harus kita normalisasi. Karangmusnya normalisasi. Jadi ada konsep yang normalisasi, ada yang naturalisasi. Kalau anak-anak sungai harus naturalisasi. Naturalisasi. Karena itu alam. Kita jangan melawan alam. Oke. Kita memang dilarang untuk melawan alam. Ya kan? Jadi harus kembali ke alam. Nah, kemudian konsep kerja awal jangka pendek 1 tahun 1 titik banjir harus kita selesaikan. 1 tahun 1 titik banjir. Harus kita selesaikan. Tahun pertama? Berarti mulai tahun kapan nih Pak? Begitu kita jadi wali kota, kita buat perencanaan, kita buat ide dan apa semua, dan kita akan kerjasama koordinasi dengan provinsi, dengan pusat, supaya apa? Sinergis. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, nanti provinsi jalan begini, perencanaannya begini, yang lain, kemudian kita sendiri nggak akan bisa nyambung. Ya. Bagaimana kita bisa mengentaskan secara bersama-sama? Iya kan? Berarti kan nanti ketika Bapak itu jalan, ini menjadi program yang akan Bapak jalankan ya. Karena Bapak berarti juga adalah orang lokal yang tahu persis lah. Ya. Tapi begini Pak, sekarang kan mungkin parit-parit itu kan mungkin sekarang yang dari 5 meter jadi 2 meter, sampingnya kan sudah ada jadi rumah macam-macam. Ini sangat kompleks. Bagaimana Bapak bisa menyelesaikan itu? Beliau welcome kepada siapa saja yang saya ajukan. Ada berapa nama yang diajukan? Ada banyak nama. Ada banyak nama ya. Ada perempuan, ada laki-laki, dan ada juga yang kurang cocok menurut beliau kan. Waktu berarti ini sama ini bagus sih. Tapi begini.